Halo, selamat datang di video pertama pada channel saya. Hari ini saya akan membahas dan mengulas film dengan penuh antusiasme. Saya merasa sangat senang dan bersemangat untuk memulai perjalanan ini bersama kalian dalam menjelajahi dunia sinema. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas film yang berjudul My Neighbor Totoro. Cerita film dari Studio Ghibli, judul film ini adalah My Neighbor Totoro. Film ini merupakan film animasi Jepang bertema fantasi dan keluarga yang dirilis pada tahun 1988 dan disutradarai oleh Hayao Miyazaki. Film ini mendapatkan nominasi di Academy of Science Fantasy dan Horror Film yang merupakan best genre. Langsung saja, mari kita mulai review alur cerita film My Neighbor Totoro. Film ini dimulai dengan latar pedesaan yang segar. Di sana ada sebuah keluarga yang sedang berpindah rumah. Keluarga tersebut dari Tetsuo Kusakabe sebagai ayah dari dua anak perempuan yang bernama Satsuke Kusakabe dan Mei Kusakabe. Mei adalah anak terkecil dan terimut dari keluarga Kusakabe, sementara ibunya yang bernama Yasuko Kusakabe tidak ikut pindah rumah karena sakit, sehingga dia harus dirawat di rumah sakit. Mereka berpindah ke sebuah rumah tua di pedesaan yang kelihatannya sangat jauh dengan rumah lainnya. Di samping rumah barunya terdapat sebuah hutan yang sangat lebat. Hal ini membuat rumah tersebut kelihatan seperti rumah berhantu. Setibanya di rumah baru mereka, Satsuki dan Mei membantu ayahnya untuk membersihkan dan membereskan rumah dengan ceria. Mereka membantu sambil berlarian ke sana kemari. Saat mereka masuk ke ruangan belakang, terdapat banyak sekali Makro Kurosuke yang berlarian bersembunyi. Makro Kurosuke adalah makhluk hitam kecil yang termasuk yokai atau makhluk hantu dalam cerita Jepang. Saat berada di loteng, Mei melihat biji pohon ek, kemudian melihat makhluk hitam berbulu keluar dari dinding. Karena rasa penasaran yang tinggi, Mei pun menangkap makhluk tersebut. Ia segera berlari untuk memberitahukan hal tersebut kepada kakaknya. Setelah memperlihatkan makhluk tersebut, nenek yang biasa menjaga rumah tersebut mengatakan bahwa makhluk itu adalah Susu Atari. Ia biasa tinggal di rumah tua kosong. Susu Atari tersebut akan pindah dari rumah apabila orang-orang yang tinggal di rumah tersebut selalu tersenyum dan tertawa. Nenek Kanta mempunyai cucu yang tinggal bersamanya yang bernamakan Kanta. Kanta merupakan seorang anak yang rajin membantu neneknya berkebun. Di malam harinya, mereka mandi dan tertawa bersama-sama sehingga semua susu Atari tersebut berpindah ke hutan yang lebat tadi. Keesokan harinya, mereka pergi ke rumah sakit untuk menjenguk ibunya dengan menggunakan sepeda Satsuki dan Mei. Mereka menceritakan rumah barunya kepada ibunya dengan sangat semangat dan ceria. Hari berikutnya, Satsuki berangkat sekolah ke sekolah barunya. Suatu ketika, Mei sedang asik bermain sendiri. Dia melihat biji pohon ek bertebaran di pekarangan rumahnya. Mei mengikuti jejak biji tersebut sampai ia bertemu seekor makhluk putih keluar dari semak-semak. Mei mengikuti makhluk tersebut sampai ke sebuah tempat yang dikelilingi oleh pohon-pohon besar. Di tempat itu, Mei bertemu dengan makhluk besar yang sedang tertidur. Kemudian Mei menaikinya dan menyebutnya dengan nama Totoro. Setelah Satsuki menemukannya tertidur di semak-semak, Mei menceritakan hal tersebut kepada Satsuki dan ayahnya. Ayahnya menganggap bahwa Mei telah bertemu dengan dewa penjaga hutan. Kemudian mereka pergi ke kuil untuk memberi penghormatan. Suatu hari, saat Satsuki sedang berada di sekolah, Mei datang menemui Satsuki dengan Nenek Kanta. Nenek Kanta sangat sibuk dan Mei menangis ingin bertemu bersama kakaknya. Setelah meminta izin kepada ibu guru, Mei pun masuk ke dalam kelas sampai waktu pulang sekolah. Saat pulang sekolah, tiba-tiba hujan yang lebat datang mengguyur mereka. Mereka segera berteduh hingga seseorang datang dan meminjamkan payung agar mereka bisa pulang. Sesampainya di rumah,
Satsuki dan Mei teringat ayahnya lupa membawa payung. Mereka pun pergi ke pemberhentian bis untuk menunggu ayah mereka. Setelah beberapa lama, sampai larut malam ayahnya belum juga datang. Tiba-tiba ada seekor makhluk besar berbulu yang berdiri di samping mereka. Satsuki melihatnya dan menyadari bahwa makhluk tersebut adalah Totoro. Satsuki kemudian meminjamkan Totoro payung, karena Totoro kehujanan. Totoro meloncat-loncat karena bahagia diberikan payung, hingga dengan ajaibnya hujan pun tiba-tiba berhenti. Tak lama kemudian, sebuah bis kucing menjemput Totoro. Totoro memberikan sebuah hadiah kecil kepada mereka dan pergi menggunakan bis kucing tersebut. Tak lama ayahnya datang dan mereka pulang bersama. Saat berada di rumah, Satsuki dan Mei membuka hadiah tadi yang ternyata berisi benih dan biji-bijian. Mereka memutuskan untuk menanam benih tersebut. Setelah beberapa hari, benih tersebut belum juga bertunas. Suatu malam, saat Satsuki dan Mei sedang tidur, Satsuki terbangun dan melihat Totoro mengelilingi kebun mereka. Satsuki dan Mei menghampiri Totoro dan mengikuti gerakan yang dilakukan Totoro. Tiba-tiba benih yang mereka tanam tumbuh dan menjadi pohon yang sangat besar. Totoro kemudian mengeluarkan gasing ajaib sehingga mereka berkeliling desa bersama Satsuki dan Mei. Keesokan paginya, pohon itu menghilang, pun benih yang mereka tanam. Saat Satsuki dan Mei membantu nenek Kanta memetik hasil kebun, Kanta datang membawa telegram yang berasal dari rumah sakit. Satsuki panik karena takut terjadi sesuatu pada ibunya. Satsuki segera berlari menuju rumah untuk menghubungi ayahnya. Mei yang berniat memberikan jagung yang ia bawa kepada ibunya di hari kepulangannya menangis karena ternyata pulangan ibunya ditunda oleh pihak rumah sakit. Mei pun nekat untuk pergi ke rumah sakit tanpa diketahui nenek Kangta dan Satsuki. Sadar Mei tidak ada di rumah, Satsuki berlari mencari Mei. Warga juga ikut membantu mencari Mei dan mereka menemukan sebuah sendal di kolam. Sampai Satsuki datang, ternyata sendal itu bukan milik adiknya. Satsuki teringat akan Totoro dan berlari menuju sarangnya. Ia menemui Totoro untuk meminta tolong. Totoro kemudian naik ke puncak sarangnya dan memanggil bis kucing besarnya untuk membantu Satsuki menemukan adiknya yang tersesat. Setelah mereka bertemu, bis kucing besar itu membawa mereka ke rumah sakit. Di rumah sakit, mereka melihat bahwa ibunya tidak apa-apa dan akan segera pulang. Mereka pun bahagia melihat kondisi ibu mereka. Mei memberikan jagung tersebut secara sembunyi-sembunyi dan terdapat tulisan, "Ini untukmu ibu." Satsuki dan Mei pun kembali ke rumah diantar bis kucing besar. Cerita pun berakhir bahagia. Film ini mempunyai alur yang sangat sederhana tetapi sangat masuk dengan latar pedesaan yang asri dan hijau, mengangkat kegiatan petani dan juga bermainnya anak-anak dan juga adegan keluarga yang menghangatkan hati. Saya berharap kalian bisa menikmati video ulasan mengenai sinopsis yang saya ceritakan, dan kolom komentar terbuka untuk kita saling berdiskusi dan saling berinteraksi bersama. Terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.